Pekan Olahraga Nasional PON ke-14 sebentar lagi bakal bergulir di Palembang, Sumatera Selatan. Tetapi belum pelaksanaan PON tersebut dilangsungkan, sejumlah daerah yang rajin melakukan pembinaan terhadap atlet-atlet berprestasi telah mengeluhkan aturan main dalam PON nanti. Sebab tidak tertutup kemungkinan banyak atlet berprestasi dan berpotensi di cabang olahraga tertentu yang telah terbina dengan baik oleh daerah lain bakal digait daerah yang mempunyai banyak uang. Kenyataan inilah yang membuat para pembina dan pengurus induk organisasi cabang olahraga yang berpeluang meraih medali emas di PON nanti kecewa, mengingat mereka sudah habis-habisan melakukan pembinaan atletnya, tetapi justru dibajak secara tidak profesional. Cabang olahraga bulu tangkis misalnya, DKI mengaku kecewa berat dengan sistem yang tidak beraturan tersebut. Sebab mereka yang telah berjuang sekuat tenaga untuk menciptakan dan melahirkan atlet berprestasi, justru lantaran hubungan orang tua dan kartu tanda penduduk ganda, menyebabkan atlet yang telah terbina itu rela meninggalkan daerahnya untuk membela daerah orang tuanya. Menurut Ketua Umum Pengda PBSI DKI Jakarta Icuk Sugiarto, kenyataan ini yang tidak fair. Mestinya sang atlet berpikir dan introspeksi diri terhadap keputusannya itu, sebab bagaimanapun mereka harus tunduk pada klubnya dan domisilinya saat ini. Jika tidak, sebaiknya sang atlet tidak mencari makan atau berlatih di daerah tersebut. Untuk itu Icuk mengancam akan memberlakukan aturan yang ketat dan sanksi yang berat. Kendati untuk memperjuangkan aturan tersebut, jabatan Ketua Umum Pengda PBSI DKI Jakarta taruhannya. Icuk mengatakan rela kehilangan jabatan tersebut asalkan aturan membajak bisa hilang. Saat ini sangatlah tidak adil karena daerah yang malas melakukan pembinaan atlet tiba-tiba bagaikan mendapat durian runtuh. Semua atlet hasil pembinaan daerah lain membela daerah tersebut lantaran mereka sanggup memberikan kesejahteraan yang baik dan uang yang banyak. Sementara daerah yang rajin membina atlet berprestasi tinggal gigit jari. Cara-cara seperti ini jelas menurut Icuk Sugiarto sangat tidak bijaksana dan cenderung memanjakan atau memalaskan daerah melahirkan atlet berprestasi lainnya. Atlet menjelang PON ini memang terus terang saya sendiri juga masih merasa bahwa aturan main yang diterapkan di dalam PON itu sendiri sepertinya khususnya di cabang bulu tangkis masih belum adil, karena seharusnya aturan itu harus mengacu kepada di mana atlet itu terbina, jadi bukan kepada mengacu kepada silsilah keluarga, terus di mana atlet itu memegang KTP. Nah ini karena saat ini kan kita sadarin bahwa pembuatan KTP itu hal yang sangat tidak begitu sukar orang untuk mendapatkan KTP. Jadi kalau ini digunakan, bukan tidak mungkin atlet yang sudah punya tempat tinggal di DKI, terbina di DKI bertahun-tahun, pada akhirnya atlet ini bisa lompat hanya karena di daerah yang lain itu bisa dia mendapatkan KTP, sehingga daerah itu bisa mengklaim bahwa atlet ini adalah atlet mereka. Selain masalah aturan pembajakan yang tidak jelas nasib dan posisi atlet dalam PON nanti, Icuk juga menyoroti ketidaksukaannya pada pencurian umur dalam bulu tangkis. Menurut Icuk, sejak jenjang aturan main dari tingkat remaja, pratama dan dewasa atau utama dihapuskan, belakangan prestasi bulu tangkis Indonesia sedikit demi sedikit mengalami penurunan. Hal ini dikarenakan beberapa pemain diam-diam melakukan pencurian umur melalui bantuan pengurus dari masing-masing klub, padahal ini sebenarnya sangat merugikan pemain itu sendiri di masa datang, karena dalam kompetisi antar pemain akan terlihat ketidakmatangan atlet atau pemain tersebut. Banyak yang menghasilkan juara, terutama di kelompok anak-anak usia 10 tahun ke bawah, juga usia 11 sampai dengan 13 tahun, yaitu di kelompok pemula. Dan juga di klub kita ini termasuk ada veterannya yang banyak menghasilkan juara juga gitu. Tapi kita harus bisa menyalurkan anak itu harus kemana. Jadi kalau memang udah mentok, ya kita harus usahakan anak itu harus maju, karena memang anak itu punya potensi. Kalangan pengurus, pelatih, dan pembina bulu tangkis mengusulkan PBSI Pusat sebaiknya mengembalikan aturan tingkat seperti dahulu. Artinya si atlet atau pemain yang masuk dari remaja harus matang di remaja dahulu, setelah itu dia harus bisa mengalahkan pemain pratama untuk bisa masuk ke golongan pratama.
Setelah cukup pantas dan mampu ke utama dengan menundukkan pemain-pemain utama, barulah si atlet dapat dimasukkan ke dalam tingkatan utama. Selanjutnya baru mereka merasakan nikmatnya berada di pelatnas, bukan sebaliknya sudah di pelatnas, malah kalah dengan pemain remaja yang bukan unggulan. Melihat realita ini, PBSI semestinya kembali menengok ke belakang, karena bagaimanapun juga pembinaan kepelatihan tempo dulu jauh lebih baik dari yang ada sekarang. Kalau PBSI tidak mau dikatakan buruk pembinaannya, PBSI harus bisa merubah sistem dan aturan pembinaan yang ada. Dengan demikian, usaha atau motivasi pemain untuk melakukan pencurian umur tidak akan ada lagi, dan pemain utama tidak harus kalah lagi dengan pemain remaja yang notabene memang kelasnya berada di bawah pemain utama. Wajar apabila saat ini Pemda DKI berlomba dengan waktu untuk menertibkan pencurian umur. Melalui brosur perjanjian, mereka menyebarluaskan kepada klub, PB maupun pemain untuk menandatangani perjanjian tersebut. Isinya jelas adalah sanksi yang berat bagi pemain, pelatih maupun pengurus yang melanggar perjanjian tersebut. Selain skorsing 6 tahun tidak boleh ikut lagi bertanding bulu tangkis dalam lingkungan Pemda PBSI DKI Jakarta, sanksi lainnya yaitu pemecatan. Melalui lembar perjanjian tersebut, diharapkan sang atlet takut melakukan pencurian umur.